saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi pada renungan pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sehingga ya Bapa, pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Dan kami masih boleh melakukan aktivitas kami, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah Roh Kudus untuk renungan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini kita ambil dari Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Di dalam jiwa manusia terdapat perasaan, emosi, dan keinginan atau kemauan serta kehendak. Ada dua keinginan dalam diri manusia yang saling bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Contohnya banyak ya saudara-saudara. Di dalam firman yang kita baca tadi, saya ambil contoh ya, keinginan daging yang mementingkan diri sendiri. Contohnya saya ambil mengenai perpuluhan, dan ini terjadi juga pada saya. Dalam firman-Nya, perpuluhan itu adalah perintah Tuhan, baik perpuluhan waktu dan juga perpuluhan penghasilan kita. Apakah kita sudah melakukan itu dengan benar? Dalam hal ini, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Saat kita akan perpuluhan, pasti keinginan daging kita akan muncul. Selama pandemi, pemasukan kita berkurang. Nah, ini terjadi pada saya. Nah, saat saya akan perpuluhan, pasti ada suara Roh Kudus dan keinginan daging kita. Keinginan daging saya berkata, ya masa seperti ini kita harus lebih safe, harus lebih memegang uang, menyimpan uang, harus mengencangkan ikat pinggang. Tetapi Roh Kudus juga berkata, berikan saja seperti biasanya. Daging saya juga berkata lagi, loh, kok beri seperti biasanya? Kan pemasukan berkurang. Kita kan perlu banyak membeli keperluan seperti vitamin, masker, dan lain-lain. Nanti tidak cukup. Saat itu, Roh Kudus berkata kembali, jangan pernah khawatir akan hidupmu, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Suara Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk hidup benar dan memampukan kita untuk melawan keinginan daging. Uang bukan jaminan segala-galanya. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, seberapapun banyaknya uang kita tidak akan hidup damai. Semua akan dipertanggungjawabkan pada hari terakhir nanti. Jangan kita pikir kekayaan
ada pada kita itu milik kita. Semuanya hanyalah titipan Tuhan. Dan semakin banyak kita dipercaya, semakin banyak pula kita akan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Tuhan senantiasa menginginkan proses demi proses terjadi dalam hidup kita, agar karakter kita dapat semakin disempurnakan. Dan kita semakin hari akan semakin serupa dengan Tuhan. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu juga dengan kita. Karena kita anak-anak Allah, maka kita harus serupa dengan Allah. Dan akhirnya saya memberikan perpuluhan seperti biasanya, seperti sebelum pandemi terjadi. Melakukan firman Tuhan tidak enak buat daging, tetapi membawa kita kepada kebahagiaan dan damai sejahtera. Saat saya melakukan apa yang Roh Kudus bilang, damai sejahtera ada dalam hidup saya. Marilah kita hidup oleh Roh. Mari kita mematikan dan menyiksa keinginan daging kita agar kita bisa masuk dimensi Tuhan dan hidup kita terus diubahkan. Kita harus hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita serta hidup menurut jalannya Tuhan. Barang siapa yang ingin cepat kaya, pasti akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Jangan iri dengan orang kaya, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Sebanyak apapun yang engkau miliki dalam hidup kita, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kita akan tersesat dan kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan dan mensyukuri jerih lelahnya seberapapun itu. Kita mensyukurinya karena adalah anugerah Tuhan. Mari kita cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Janganlah kita hidup di dalam dosa. Kita hidupi jalan kebenaran dan kita ikuti firman Tuhan. Lakukan perpuluhan kita dengan benar. Waktu kita melakukan firman Tuhan dengan benar, ada harga yang mahal yang harus dibayar. Kita harus mengalahkan kedagingan kita. Melakukan firman Tuhan itu berat dan sakit. Tapi ketika kita mau, kita akan mencapai dimensi Tuhan dan rasanya enak, bahagia, dan hidup ini jadi ringan. Sebelum kita mengenal Yesus, keinginan daging telah begitu menguasai hidup kita. Bahkan, keinginan daging telah menjadi suatu hal yang biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita mengenal Yesus, walau hati kita sudah percaya kepadanya, tidak mudah untuk menghilangkan kebiasaan lama. Kita harus selalu berusaha agar keinginan daging tidak menguasai hidup kita. Dan kita bisa mengalahkan keinginan daging itu. Karena hidup kita bukan kita lagi. Ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Keinginan daging kalah ketika kita mulai melakukan firman Tuhan. Keinginan daging kalah ketika kita belajar dan terus hidup dalam kekudusan. Hanya hidup yang memiliki buah roh lah yang dapat mengalahkan segala keinginan daging yang timbul. Rasa amarah akan dikalahkan oleh kesabaran. Segala percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu akan dikalahkan oleh penguasaan diri. Kejahatan, perselisihan, iri hati, percideraan, dan lainnya akan dikalahkan oleh kebaikan. Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah oleh Roh, sehingga karakter kita akan menjadi semakin sempurna seperti Yesus. Saat kita mau memberkati orang lain pun,
pasti keinginan daging kita pun berkata, loh, saat ini kan kita juga sangat-sangat perlu. Janganlah, nanti kita nggak bisa beli vitamin, kamu nggak bisa beli makanan, kamu nggak bisa beli jajan ini dan itu, dan lain-lainnya. Saat itu juga, Roh Kudus akan menolong kita, dan Roh Kudus akan berkata, semua yang ada padamu adalah milik Tuhan. Pergunakanlah itu semua untuk kemuliaan-Nya. Jangan pernah khawatir akan hidupmu dan keluargamu, karena Tuhan yang akan memelihara kamu. Itulah yang saya alami. Saat itu pun saya mengikuti suara kudus, dan saya tidak mengikuti keinginan daging saya. Sakitkah saya? Sakit. Karena kita tidak bisa seenak-enaknya untuk kita beli ini, beli itu, dan memuaskan keinginan daging kita. Tapi di balik itu semua, ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita, dan kita boleh merasakan kemenangan di dalam hati kita. Kalau saya tidak mendengar suara kudus dan terus mengikuti keinginan daging saya, maka saya akan dihujat Roh Kudus dan mendukakan hati Tuhan. Maksud saya akan menghujat Roh Kudus dan mendukakan hati Tuhan. Kalau saya terus-menerus tidak mendengarkan suara Roh Kudus dan terus mengikuti keinginan daging saya. Seiringnya berjalannya waktu, apakah hidup saya susah? Saat saya membayar perpuluhan dengan benar dan saat saya memberkati sesama kita? Tidak, saudara. Bahkan Tuhan mempercayakan berkat kepada kami yang lebih besar daripada pemasukan sebelum pandemi. Pada saat saya melakukan perpuluhan sebelum-sebelumnya, saya hanya taat kepada suara Roh Kudus dan percaya akan pemeliharaannya yang begitu sempurna. Nah, pada saat Tuhan memberkati dengan yang lebih besar lagi, proses itu terjadi lagi. Perpuluhan kita pun akan semakin besar. Nah, keinginan daging kita juga mulai mengajak kita hitung-hitungan tuh. Di situ, keinginan daging terus menggoda kembali. Mari kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, mengikuti ibadah, dan lain-lainnya. Saat rohani kita isi dengan vitamin-vitamin rohani, makanan kita dengan rohani, maka kita akan kuat dan kita akan mendapatkan serta mengalahkan keinginan daging kita. Pada saat kita akan mengambil keputusan mengikuti keinginan daging atau Roh Kudus, ingatlah akan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, itulah yang akan masuk kerajaan surga. Marilah kita mematikan keinginan daging kita dan mengurangi segala hal duniawi dan menambahkan segala hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup dengan kekudusan agar kita tidak menyakiti hati Tuhan dan juga supaya ada damai sejahtera dalam hidup kita. Sebab barang siapa mencintai dunia dan segala yang ada di dalamnya, maka kasih akan Allah tidak di dalam diri kita. Kalau kita mencintai dunia, maka kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan kita tidak akan mengerti dan kita tidak akan memahami. Marilah kita terus melakukan perintahnya dengan benar dan kita alami Tuhan secara pribadi. Semewah apapun yang kita punya, jika kita tidak hidup dalam kebenaran, maka hidup kita tidak akan damai. Kita lihat di Roma 8 ayat 5-6.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Mari saudara-saudara, kita selalu ingat akan firman Tuhan. Mari kita mengenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun itu, kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita tahu sekarang kita sedang berpacu dengan waktu. Waktu saat ini begitu cepat berlalu. Jangan lagi kita bermain-main dengan keselamatan dan iman yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan akan memampukan kita keluar dari semua ikatan dosa dan jerat serta keinginan daging kita. Mari kita belajar hidup menurut standar dan ukuran Tuhan. Secara manusia, kita tidak mampu, tetapi saat kita mau dan niat serta melakukannya, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan itu. Sebab kemampuan itu adalah bagian diri Allah di dalam diri kita. Saat kita terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita bukan lagi kita sendiri, tetapi ada Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk mengerti hal-hal rohani yang disediakan Allah bagi setiap kita. Dan suatu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kehidupan kita di bumi ini. Mari kita sama-sama mau berdiri melakukan firman Tuhan supaya kita melihat penyertaan dan mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita semua adalah milik Kristus. Untuk itu, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga keinginan yang timbul dari dalam hati dan hidup kita adalah keinginan roh, bukan keinginan daging, sehingga hidup kita menghasilkan buah roh. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami masih mengikuti segala keinginan daging yang timbul. Mampukan kami agar kami dapat hidup oleh roh. Bimbing kami dengan firman-Mu agar kami dapat mengalahkan segala keinginan daging yang timbul. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan mengeluarkan buah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua dosa yang mengikat hidup kami mau buang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk selalu dan lebih lagi melekat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tinggalkan segala kebiasaan lama yang selalu mengikuti keinginan daging. Tolak segala pikiran maupun keinginan daging yang timbul. Lakukan firman Tuhan, praktekkan kasih, sukacita, penguasaan diri, dan buah roh lainnya. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya ingat akan sebuah lagu yang lagunya seperti ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Semangat teman-teman,
Mari kita melakukan firman Tuhan dan melakukan perpuluhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.